Putih. Aduh, aku. Aduh, Putih. Baik. Iya. Bentar ya, kita ke dalam dulu. Nanti setelah itu baru kita kasih tahu ya. Oke. Oke, mungkin bisa ceritain Mbak Kamel kedatangannya ke SPKT Polda Metro Jaya, ada apa gerangan? Iya, Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Sebenarnya saya juga nggak pengen sih datang ke sini, cuman hari ini tuh ditemani manajer saya dan tim lawyer. Kita itu konsultasi masalah hukum yang saya alami. Ada beberapa hal sebenarnya, ada saya penipuan di bidang bisnis dan juga kasus pencemaran nama baik saya, penghinaan dari teman-teman artis dan juga ya banyak sih, ada dari netizen dan semuanya. Setelah saya menjenguk Vicky itu satu harian sampai hari ini juga masih aja banyak yang nelfon dan menyudutkan lah, dan menurut saya kata-katanya itu tidak baik. Mungkin boleh menggambarkan bagaimana Ya, penghinaannya? penghinaannya itu menyerang saya selaku wanita, selaku ibu, terus juga ke anak-anak saya. Jadi bahasanya, ngapain sih ngurusin rumah tangga orang, nanti karma ke anak-anak kamu itu nggak suci banget gitu deh. Jadi banyak hal yang menurut saya perkataan itu tidak pantas gitu, tidak layak lah. Terus kamu banyak hal lah yang kalau diceritain semua mungkin nyakitin hati saya gitu. Itu sih yang menurut saya, karena saya padahal udah jelasin etikat baik saya datang ke rutan itu adalah memang murni menjenguk dan tidak ada apa-apa, tidak ada pansos atau apapun. Saya datang pagi-pagi jam 10, artinya memang niat memang benar-benar tulus. Dan saya juga berkomunikasi sama Vicky-nya, dan dia yang bilang bahwasanya dia ditahan di rutan Salemba, dan saya bilang saya jenguk ya, gak ada wartawan kan gitu. Jadi yang kita memang murni tidak ada pansos. Tapi kalau mereka nganggap saya pansos, nyakitin hati saya, yang berkata menyudutkan, ya saya balik lagi tanya, yang saya yang pansos apa mereka yang pansos gitu. Kenapa harus menyakitkan hati saya yang kita udah berteman lama? Kenapa harus telepon dan menyakitin? Itu satu harian, dan itu membuat saya cukup stres ya Mas Didit. Dan Mas Didit selaku manajer saya cerita kan, dan dia juga sedikit kecewa dan sempat mendengar banyak hal lah yang dia dengar, ada bicarakan saya di online, jadi kayak Zoom online atau apa, saya juga nggak paham, atau WhatsApp online saya juga nggak paham, yang ditonton banyak orang, mereka membicarakan saya gitu. Itu menurut saya nggak baik gitu. Dan kesempatan ini saya konsultasi ke Polda bersama tim lawyer dan manajer, mungkin bagaimana nih kalau hal ini terjadi, ya buat pembelajaran lah buat semuanya gitu. Apakah boleh langsung menghina orang seperti ini? Itu sih Mas. Katanya ada beberapa nama seleb yang juga yang menghina Mbak Kamel. Kalau boleh tahu siapakah saya rasa biar kan kita udah konsultasi di dalam, mungkin nanti saya juga bisa jelasin. Kalau saya sih udah memberitahukan mereka namanya, jadi saya nggak mungkin ngasih tahu lah di sini Mas, biar mereka ya kan Pak Pablo, mungkin Bapak bisa jelasin nanti siapa dan bagaimananya kronologisnya. Ya, palingan kita jelasin tentang gimana caranya konsultasi kita ini akan jadi nantinya laporan selanjutnya. Jadi bisa dilengkapi dulu berkas-berkas selanjutnya, karena setelah konsultasi itu ternyata ada berkas-berkas yang harus dilengkapi atau harus dipenuhi dari hukum seperti itu. Yang jelas mereka ya artis stop lah, yang saya anggap kakak saya gitu, teman saya. Kenapa gitu, apa mereka dapat piala kah, membela ya saya juga bingung apa saya salah gitu. Itu sih yang saya tanyakan. Mungkin di kesempatan ini saya bilang letak salahnya di mana.
Saya juga berkonsultasi kan kayak gitu ke polisi begitu. Letak salahnya di mana? Apakah pantas mereka menghina seperti itu dan berkata kasar? Kayak itu sih. Ada berapa kalau boleh tahu jumlahnya aja deh, dan mungkin inisial juga boleh kalau memang mau disebutkan. Clue. Iya, saya merasa nggak baik lah karena ini kan lagi berproses ya. Ya, makanya, masih kita konsultasi, ya kan, jadi mungkin nanti aja kayak gitu. Mungkin jumlah ada berapa kah? Satu, Berapa orang dua, yang tiga. dilaporkan? Kalau sebut mereka berarti lebih dari satu nih. Tuh, yang pasti ya lebih dari satu kayak gitu. Itu jumlah pastinya mungkin nanti kita tindak lanjuti lagi. Ada artis, ada orang biasa dan netizen juga. Jadi banyak banget yang itu membuat saya stres gitu. Membuat saya cukup shock dan cukup tertekan perihal itu. Gitu. Kata-katanya seperti Kamu pacaran nanti kamu bisa jadian kayak gitu terus menyanggung anak-anak saya, karma nanti ke anak-anak kamu, Kamel katanya. Yang kata-katanya kasar ya, keras ya notasinya. Yang menurut saya kok kayak gini, kok kakak begitu ya? Apa salah saya kok sampai nyangkutkan ke anak-anak saya? Apa salah anak-anak saya? Gitu loh. Apakah seorang Vicky, hina-hinanya Vicky tidak layak untuk dijenguk? Terus dianggap Vicky katanya nggak level sama saya. Saya merasa apakah ada level-levelan kalau kita menjenguk orang? Terus ada yang bilang kamu kan lebih cerdas, ngapain jenguk Vicky? Berarti yang sebenarnya mereka kan bela, terus saya juga bingung gitu kan. Bukankah harusnya Vicky, maksudnya sehina apa sih orang apakah orang jenguk itu berarti orang bodoh? Mereka menganggap saya cerdas, ya kan? Pertama ngangkat saya, terus saya dihancurkan gitu loh. Jadi kata-katanya tuh kayak bermain-main gitu loh, menyangkutkan ke anak-anak saya. Apa salah anak-anak saya gitu? Kenapa harus bicara anak kamu menyinggung-nyinggung masa lalu saya gitu? Yang nggak baik lah gitu menurut saya itu sama sekali. Terus Informasi dulu bang, pihak Terus terkait. di sini juga saya bukan hanya melaporkan perihal itu ya, tapi juga ada perihal bisnis. Jadi saya melaporkan juga berkonsultasi di dalam juga perihal saya ditipu sama orang sejumlah 500 juta. Jadi banyak hal ya, bukan hanya perihal secara pribadi itu tadi, tapi memang ada urusan bisnis juga yang saya laporkan, yang saya konsultasikan. Belum melaporkan, sudah ada langkah somasi dulu atau pasal apa bang yang mau disangkakan? Iya, Pak. Ya, kalau untuk somasi sedang kita juga ini ya konsultasikan dulu tadi awalnya. Kalau memang berkas-berkasnya kita juga sudah lengkap, mungkin akan kita tindak lanjuti lagi. Kalau untuk teguran-teguran seperti itu memang kita pertimbangkan juga untuk bisa kita berikan ke orang-orang tersebut seperti itu. Cuman kita kasih kesempatan dulu nih biar kayak gimana perkembangannya seperti itu. Itu nggak diawali dengan somasi berarti bang? Masih kita diskusikan untuk itu. Tapi sebelumnya sudah komunikasikan dengan orang-orang ini? Ya. Kan mereka ngeblok. Ya. Dan setelah maki-maki. dan satu hal ini kan urusannya ke pidana, ya kan. Kalau misalnya memang keperdataan, ya kan kita mungkin lewat somasi, teguran-teguran. Nah, kalau untuk di pidana ini memang khusus harus lewat jalur seperti ini, kayak gitu dari pihak kepolisian. Dua Mbak Kamel sendiri itu mereka itu adalah orang-orang teman-teman dari Mbak Kamel atau teman-teman dari Vicky? Nah, itu saya juga bingung. Mereka menyatakan teman saya, tapi kok jahat banget bahasanya. Mungkin Mas bisa tanyakan sama mereka teman asli apa teman fake? Ya kan, ada yang ngaku kakak saya nggak akan nganggap kamu adik lagi. Ya kan, ada juga yang ngaku teman saya yang di luar negeri sampai maki-maki saya sampai keluar negeri loh. Jadi setiap hari aja. Dan itu membuat saya, aduh, ada juga yang ya pokoknya banyak yang menurut saya juga mereka nanya sama saya, kamu pacaran ya sama Vicky gitu. Nah, itu kan nggak pantas untuk ditanyakan, ya kan? Bukan haknya mereka untuk menanyakan hal itu. Kalau dia cemburu atau apa, saya juga nggak paham. Mungkin Mas sendiri yang bisa ya bisa nanyakan kembali lah sama mereka. Nah, itu sih Mas. Jadi kan Mas tahu saya punya cerita dan sekarang saya udah teman baik sama Vicky, bersahabat lah. Terus gara-gara mereka tadi juga saya lihat tiba-tiba artinya mereka udah ngeblok lah, tiba-tiba Vicky juga ngeblok. Jadi bingung kan. Jadi mudah-mudahan biar Mas ini bisa menyampaikan lah pesan, karena kan saya nggak bisa menyampaikan lagi ya sekarang kan. Jadi waktu di kantor polisi saya juga lihat kok mereka artinya kayak apa ya, bermain gitu loh, saling pro kontra lah, saling jatuhin ke sana, jatuhin sini gitu sih menurut saya. Jadi yang cari panggung siapa, saya juga bingung gitu. Tapi Mbak Kamel menunggu mereka untuk mengetikan mereka.
Ya pengennya sih kayak gitu, supaya jangan membuat suasana keruh, karena dari mereka terus mereka cerita ke teman lain itu telepon saya, jadi gitu mereka ngoceh gitu loh ke teman lain tuh kenal saya, telepon saya, jadi teman ke teman, bukan hanya artis, jadinya orang biasa, orang yang kenal sama saya itu. Jadi kita mau meluruskan sih sebenarnya. Mbak, Jadi ini bisa indikasi dibilang playmakernya kakak itu ini siapa bisa kira-kira dibilang bang? senior nggak Atau sih, Mbak? mungkin apa latar belakangnya? Latar belakang kenapa Mbak Kamel digituin? Kira-kira gimana? Jadi kalau misalnya dari segi hukum kita nggak tahu ya, maksudnya perannya mereka terhadap Vicky itu apa. Jadi Mbak Kamel ini benar-benar pure untuk datang jenguk si Vicky. Setelah itu mendapatkan respon seperti itu, respon negatif. Jadi saya kira ini hanya ajang saling menjatuhkan aja sebenarnya. Jadi supaya Mbak Kamel ini mungkin tidak terdengar lagi di dunia dan sebagainya. Nah, dari kami, dari hukum, kita akan telusuri lebih lanjut. Jadi kalau misalnya nanti pun ada laporan-laporan pidana terhadap mereka ini, itu kita harus lengkapin berkas dulu, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita udah konsultasi ke dalam, kita agendanya hari ini konsultasi. Nah, jadi setelah konsultasi kita dapat pencerahan lah dari kepolisian. Nah, setelah itu kita akan coba remukkan dan diskusi lagi dari hukum seperti itu. Mbak, ini kan tadi bilang kakak, apa ini salah satu artis senior atau gimana, Mbak? Ya nggak inilah, biarinlah, mudah-mudahan dia dengar ini, kita saling memaafkan gitu ya kan, supaya bisa lebih baik ke depannya, karena kita hubungan baik kok gitu sih. Jadi bisa dibilang artis senior, Mbak ya? Salah satu artis senior aja tuh gimana gitu? Sosoknya masih Iyalah, Ya. jangan. Sebenarnya kan saya nggak pengen loh masalah ini, nggak pengen. Cuman karena tadi saya bilang dari dia ke dia, jadi terus-terusan menyerang saya dari saya mulai jenguk itu yang kan nggak ngerti. Misalnya orang biasa, misalnya dibilangin sama mereka itu tuh Kamel tuh orang biasa tuh nelfon saya gitu kan. Nah saya kan capek menjelaskan itu. Saya itu udah pernah punya cerita, jadi bukan sengaja gitu. Jadi saya lelah. Sampai orang-orang biasa tuh tiap hari nelfon saya yang kita saling kenal gitu loh. Gara-gara mereka, apa maksudnya? Kok jadi kompor gitu loh. Kompor di tengah-tengah ini kayak begini gitu. Saya sih sayang sama mereka, jujur saya sayang, karena kita kan kalau udah bahasa kakak adik udah pasti deket ya. Apalagi teman udah pasti deket. Cuman kenapa jadi begitu itu sih? Mbak, kebijakan